Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pukul dadaku dengan tinju kecilmu? Gadis muda itu belum pernah mendengar ucapan aneh seperti itu. Maaf, aku agak tidak pengertian dan tidak sopan. Tolong maafkan saya, katanya, memaksakan senyum. Sudahlah, di mana Jiang Hongyan? Suke bertanya, melambaikan tangannya dengan panik. Dia sedang bercanda dengan gadis ini. Dia berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada permaisuri air. Jika tidak, gadis muda itu hanya akan memberitahunya di mana dia berada. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa Nona Jiang Hongyan sudah pergi. Dia pergi beberapa hari yang lalu, jawab gadis muda itu. Apa? Suke tertegun. Ini tidak mungkin benar. Kami memutuskan kami akan bertemu di sini. Aku bahkan datang ke sini lebih awal dari yang kita diskusikan. Dia belum bisa pergi. Dan satu hal lagi, katanya, wajahnya serius. Saya sarankan Anda tidak memberitahu orang lain di hotel ini bahwa Anda adalah kenalan lama Lady Jiang Hongyan, jika tidak. Dia tiba-tiba tersenyum. Saya harus pergi, buatlah dirimu di rumah. Dia kemudian berbalik, berjalan pergi sehingga dia bisa membantu sekelompok orang yang baru saja memasuki hotel. Mereka semua dengan senang hati berbicara satu sama lain. Mereka juga semua berada di tahap transformasi bayi. Kedua wanita muda itu berada di tingkat ke-9 tahap transformasi bayi. Pemuda itu berada di tingkat ke-10 tahap transformasi bayi, dia akan mencapai tahap pelatihan Void. Ada juga beberapa orang di belakang mereka yang baru saja memasuki lobi. Suke tahu bahwa dia perlu membantu orang-orang ini, tetapi dia masih memiliki pertanyaan yang perlu dijawab. Hei, apa maksudmu dengan itu? Dia bertanya saat dia menyusulnya. Gadis muda itu berhenti dan kembali ke Suke. Aku belum mengatakan apa-apa, jawabnya sopan. Kau tahu persis apa yang aku maksud. Baiklah, karena Anda tidak ingin memberitahu saya hanya akan bertanya kepada anak-anak ini tentang apa yang mereka pikirkan tentang mereka yang berteman dengan Nona Jiang Hongyan. Mungkin mereka bisa membantuku, Suke berkata sambil tersenyum. Dia mulai menuju ketiga pembudidaya, tetapi gadis muda itu menghentikannya. Baik, saya akan memberitahu Anda, dia berkata. Silakan, kata Suke sambil tersenyum. Nona Jiang Hongyan adalah seorang wanita yang melahirkan kemalangan, seperti Helen of Troy, kata gadis itu dengan suara pelan. Dia belum pernah ke sini selama beberapa dekade. Saya tidak pernah berpikir dia akan berani kembali pada waktu yang signifikan. Keluarga Jiang, keluarga Gong, keluarga Bai, semua faksi berpengaruh ingin mendapatkannya. Karena banyak pengejar ini, dia tidak aman di hotel ini, itulah sebabnya dia pergi. Petik 2. Suke terdiam. Suke hampir mengutuk gadis itu ketika dia membandingkan Jiang Hongyan dengan Helen dari Troy. Namun, menjadi jelas bahwa dia tidak menggunakan istilah itu sebagai penghinaan, jadi dia menahan lidahnya. Jadi, permaisuri air adalah Helen of Troy biasa di benua timur, ya? Apa maksudnya sebenarnya? Ya, Jiang Hongyan cantik, tapi tidak masuk akal baginya untuk menjadi sasaran hanya karena kecantikannya. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Bai sebelumnya, tetapi sepertinya saya ingat bahwa keluarga Jiang agak berpengaruh di sini di benua timur. Karena keluarga Jiang berada di peringkat yang sama dengan keluarga Gong, jelas, keluarga Jiang sangat kuat. Kamu bilang kamu terkejut dia datang ke sini pada waktu yang begitu signifikan. Bagaimana apanya? Suke bertanya dengan suara rendah. Jika dia akan membantu permaisuri air, dia perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasinya? Dia bertanya, terkejut. Nyonya Jiang Hongyan adalah wanita yang sangat kuat, tetapi kekuatan penuhnya belum dibuka. Jika dia tidak gagal menyelesaikan kultivasinya, dia akan menjadi orang paling kuat di dunia. Saat ini, uji coba tanah misteri akan segera dimulai. Kemunculannya yang tiba-tiba sebelum persidangan pasti akan membuatnya semakin diincar, katanya. Apakah kamu mengatakan bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri? Suke mengerutkan kening. Suke telah mendengar tentang uji coba tanah misteri di benua selatan beberapa kali. Tapi dia tidak tahu apa itu atau seberapa penting itu. Nyonya Jiang Hongyan adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat, kata gadis itu dengan hati-hati. Jika dia bergabung dengan uji coba tanah misteri dan menyelesaikan kultivasinya, dia pasti akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Dia kemudian akan dapat mengubah keseimbangan dunia jika dia mau. Jika dia memutuskan untuk itu, dia bisa menghancurkan faksi manapun yang dia inginkan. Inilah mengapa faksi-faksi berpengaruh sangat ingin menangkapnya, untuk memastikan hal itu tidak terjadi.
Menggeser keseimbangan dunia, tapi budidayanya gagal. Mungkinkah mantra yang terkandung dalam satu berubah menjadi 3 yang bercahaya murni ada hubungannya dengan ini? Permaisuri air memberitahu saya bahwa dia tidak dapat melanjutkan kultivasinya karena dia hanya memiliki 2 dari 6 bagian mantra. Sekarang dia memiliki 3 dari 6 bagian sejak saya memberikan bagian ketiga kepadanya, tetapi mantranya masih belum lengkap. Saya pikir mantra ini hanya dimaksudkan untuk membuat doppelganger. Saya tidak pernah berpikir itu bisa digunakan untuk menggeser keseimbangan dunia. Permaisuri air memiliki bakat yang cukup untuk membuat siapapun iri padanya, tetapi dia telah diberitahu sepanjang hidupnya bahwa dia dilahirkan untuk menjadi wanita yang malang. Tentu saja, dia ingin mengubah nasibnya. Dia berharap dia bisa mengubah nasibnya dengan mengumpulkan 6 bagian dari satu berubah menjadi 3 murni pelucit ones, tapi dia tidak dapat menemukan semua bagian. Sekarang, dia berharap bisa mengubah nasibnya dengan memasuki pengadilan tanah misteri. Namun, semua keluarga berpengaruh di benua timur takut dengan apa yang akan dia lakukan pada mereka jika dia menyelesaikan kultivasinya, jadi mereka melarangnya berpartisipasi dalam percobaan tanah misteri. Saya bisa mengerti bagaimana hampir setiap keluarga dan faksi tidak mau membiarkan dia bergabung dengan pengadilan tanah misteri, tetapi keluarga Jiang? Jika dia menjadi orang yang paling kuat di dunia, bukankah itu hal yang baik untuk mereka? Mengapa mereka juga menentangnya? Suke bertanya, bingung. Gadis muda itu bingung dengan kata-kata Suke. Dia menatap Suke, bertanya-tanya mengapa dia hanya tahu sedikit. Tuanku, apakah Anda benar-benar teman Jiang Hongyan? Dia bertanya. Tentu saja, Suke mengangguk. Dia tidak pernah memberitahuku apapun tentang keluarganya. Tapi semua orang di benua timur tahu tentang keluarga Jiang. Kenapa tidak? Gadis itu berkedip. Karena saya bukan dari benua timur, jawab Suke dengan tenang. Gadis itu mengangguk. Karena Suke bukan dari benua timur, masuk akal jika dia tidak memiliki pengetahuan yang tampaknya umum ini. Tuanku, gadis itu memulai. Walaupun benar bahwa Jiang Hongyan adalah anggota keluarga Jiang, telah diramalkan bahwa masa depannya tidak akan membawa apa-apa selain kemalangan. Ibunya juga mengalami nasib buruk ini. Sebelum Jiang Hongyan lahir, ibunya mampu menekan nasib buruk ini. Namun, begitu dia melahirkan jiwa malang lainnya, nasib mereka berdua disegel. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membawa kemalangan besar pada keluarga Jiang serta kerusakan bencana. Kemanapun mereka pergi, nasib buruk akan mengikuti. Bagaimana Anda tahu bahwa kemalangan itu karena Jiang Hongyan dan ibunya memiliki nasib yang tidak menyenangkan? Itu mungkin hanya kebetulan, Suke berkata, menggelengkan kepalanya. Tandai situs web ini gratis, web, NVELC0M untuk memperbarui novel terbaru. Suke tidak percaya pada apa yang disebut takdir yang tidak menyenangkan ini. Nasib adalah sesuatu yang tidak terlihat dan tidak masuk akal. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa hal seperti itu ada. Itu bukan kebetulan, katanya. Tanya siapa saja, mereka akan dapat membuat daftar banyak hal tidak menyenangkan yang terjadi setelah Jiang Hongyan lahir. Tahukah Anda bahwa orang tuanya meninggal saat mencari metode untuk mengubah nasibnya? Untungnya, tepat sebelum mereka meninggal, mereka menemukan seni sihir yang mampu menekan nasib buruknya untuk sementara waktu. Seni ini tidak lengkap, tapi tetap saja, itu adalah sesuatu. Petik 2. Bahkan sebelum penemuan ini, Jiang Hongyan membuat lompatan besar dalam kultivasinya. Dia menjadi hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya. Tetap seperti ini selama beberapa tahun. Statusnya sebagai penguasa memang layak. Sayangnya seni sulap penekan takdir masih belum lengkap. Seperti berdiri, dia bahkan tidak bisa mencapai tahap transformasi bayi. Jika dia hanya bisa menemukan sisa mantranya, dia akan bisa mencapai level tertinggi dari tahap pelatihan Void dengan menjentikan jarinya. Dia bahkan mungkin akan melompat langsung ke tahap sintesis bentuk. Dia sangat mengagumkan, Suke mengucapkan. Suke praktis tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir bahwa peningkatan tingkat kultivasinya yang dia buat dengan membunuh orang sangat mengesankan. Dia tidak berharap keterampilan permaisuri air menjadi lebih hebat. Mungkinkah dia sudah mencapai tahap sintesis bentuk sekarang jika dia bisa menemukan ke-6 bagian dari seni sihir itu? Mengapa keluarga Jiang tidak membantunya menyelesaikan seni sulap penekan nasib? Dia bertanya. Jika dia memiliki seni yang lengkap, keluarga Jiang akan memiliki pembangkit tenaga listrik lain di tahap sintesis bentuk. Bukankah mereka menginginkan itu? Ketika dia pertama kali lahir, keluarga Jiang ingin membantu Jiang Hongyan dan ibunya menemukan cara untuk membalikkan nasib buruk mereka, gadis itu menjelaskan. Namun, begitu orang tua Jiang Hongyan meninggal sekitar 100 tahun yang lalu, semua orang di keluarga itu berhenti peduli padanya. Sebagian dari ini adalah karena patriark keluarga Jiang baru saja memulai kultivasinya yang terpencil.
jadi dia tidak dapat mengarahkan keluarga Jiang tentang cara menangani situasi. Tanpa bimbingannya, anggota keluarga Jiang memutuskan untuk menyita barang-barang milik orang tuanya dan membagikannya di antara mereka sendiri. Mereka kemudian mengusir Jiang Hongyan keluar dari benua timur untuk selamanya menyingkirkan keluarga Jiang dari nasib buruknya. Sial, keluarga Jiang tidak tahu malu. Beraninya mereka menggertak. Aham, menggertak seorang gadis kecil, kata Suke. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu permaisuri air. Tidak ada yang pernah memberitahunya tentang hal itu. Tidak ada yang pernah mau. Sekarang setelah dia tahu lebih banyak tentang apa yang telah dia alami dan apa yang masih dia alami, dia merasa sangat kesal. Dia tidak menyangka permaisuri air benar-benar memiliki masa lalu yang tidak menguntungkan. Dia tahu bahwa dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, tetapi dia tidak tahu bahwa kerabatnya mengambil semua barang orang tuanya dan mengusirnya dari benua. Dia berdaulat, namun dia harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain sampai dia memutuskan untuk membuat rumahnya di Gunung Lima Elemen yang kumuh. Sayangnya, keluarga besar seperti keluarga Jiang penuh dengan konflik internal, kata gadis itu. Saya ragu mereka akan pernah menerima Jiang Hongyan sebagai perawan suci mereka. Kabar mulai menyebar bahwa ada seni sihir kuno lainnya di benua selatan yang dapat menekan nasibnya. Orang-orang di benua timur takut jika Jiang Hongyan menggunakan salah satu seni sihir ini untuk menyelesaikan kultivasinya, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Keluarga Jiang sangat khawatir tentang hal ini terjadi. Mereka takut jika dia menyelesaikan kultivasinya, dia akan kembali ke benua timur dan merebut kekuatan keluarga Jiang. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia bersimpati pada Jiang Hongyan. Suke kagum dengan betapa tenangnya permaisuri air. Bagaimana dia bisa tenang setelah melewati begitu banyak lika-liku kehidupan yang mengerikan? Jika seseorang pernah memperlakukan saya seperti ini, saya akan menghancurkan mereka, atau setidaknya memberi mereka sedikit rasa obat mereka sendiri. Suke berharap permaisuri air dapat menggunakan bagian ketiga dari satu berubah menjadi tiga yang murni pelucit untuk digunakan. Tentunya, dia bisa menggunakannya untuk memajukan kultivasinya. Mungkin dia bisa mencapai tahap pelatihan Void bahkan tanpa 6 bagian lainnya. Tuanku, inilah saran saya untuk Anda. Tolong, jauhi ini. Anda melihat para elit di sana, katanya, merujuk pada para pembudidaya muda yang telah memasuki lobi. Mereka adalah penguasa keluarga Jiang dan keluarga Gong. Saya senang saya memperingatkan Anda tentang semua ini karena jika mereka tahu Anda adalah teman Jiang Hongyan, mereka pasti akan keluar untuk menangkap Anda. Dia memperingatkan. Gadis itu, setelah menyatakan peringatan terakhirnya, pergi untuk membantu kelompok kultivator berpengaruh untuk check-in. Keluarga Jiang dan keluarga Gong. Suke memandang kelompok pembudidaya. Gadis muda itu mulai memeriksa ide mereka. Pemuda yang berada di level 10 tahap transformasi bayi tidak diragukan lagi adalah pemimpin kelompok. Suke akan mengalami kesulitan jika mereka berkelahi. Dua wanita di belakangnya berada di level 9 tahap transformasi bayi. Para pembudidaya lainnya dalam kelompok semuanya berada di level 6 atau 7 dari tahap transformasi bayi. Jika mereka semua memutuskan untuk menyerang Suke bersama, dia tidak akan punya kesempatan. Suke menganggap dirinya beruntung karena dia tidak memiliki tulisan, "Saya adalah teman Jiang Hongyan," di wajahnya. Kelompok pembudidaya semuanya telah check-in sekarang dan mulai berjalan melewatinya untuk menemukan kamar mereka. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya, dan cepat. Aku harus memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Suke bergumam pada dirinya sendiri. Apa, kata salah satu pembudidaya wanita, berhenti dan menatap Suke dengan ekspresi bingung. Suke balas menatap, seperti rusa yang terjepit lampu depan. Dia tidak ingin melakukan apapun untuk memprovokasi orang-orang ini. Pikirannya berpacu untuk keluar dari situasi ini. Namun, gadis yang menatapnya begitu cantik sehingga tatapannya membuatnya gugup. Sial, kenapa kau menatapku seperti ini? Salahkah jika aku begitu tampan? Suke sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki satu ons pun untuk merawat orang-orang ini karena mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Jiang dan Gong. Gadis yang menatapnya juga mengerutkan kening. Gong Yue, ada apa? Seorang pria dalam kelompok itu bertanya. Gong Yue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ayo pergi, katanya. Kelompok pembudidaya berjalan maju, mengabaikan Suke. Mereka semua tampak cukup arogan. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak tertarik untuk berbicara dengan seorang kultivator seperti Suke yang hanya berada di level 4 tahap transformasi bayi. Hanya Gong Yue yang memberinya pemberitahuan. Gong Yue tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat Suke lagi. Rekan kultivator, tolong siapa namamu?
Teman-temannya juga berhenti. Mereka bingung mengapa dia begitu tertarik pada pria ini. Suke juga terkejut. Mengapa wanita di tingkat 9 dari tahap transformasi bayi menanyakan nama saya? Saya Li Bai dari fraksi surga yang meledak, katanya dengan tenang. Saya adalah murid dari Yui Hatano. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, nona muda? Li Bai dari fraksi surga yang meledak, murid Yui Hatano. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar atau fraksi surga yang meledak atau Yui Hatano. Di benua timur, para magang mengumumkan nama guru mereka hanya jika guru mereka terkenal. Karena tidak ada yang mengenali istilah-istilah ini, kelompok elit mengira bahwa Suke baru saja menjadi elit. Gong Yue menatap Suke. Mengapa aku bisa merasakan sedikit energi dari keluarga Gong padamu? Serunya. Biasanya, jika seorang anggota keluarga Gong dapat mengambil energi dari keluarga Gong pada seseorang yang sebenarnya bukan anggota keluarga, itu berarti orang tersebut telah membunuh seorang anggota keluarga Gong. Gong Yue belum mendengar apapun tentang status kunjungan Gong Feng ke Gunung Lima Elemen. Dan sekarang pria ini muncul dengan sedikit energi keluarga Gong padanya. Suke tahu dia dalam masalah. Jelas, Suke tahu apa yang dimaksud Gone Yue. Suke sebenarnya telah membunuh Gong Feng, dan baru-baru ini di atas itu. Ketika dia membuka cincin penyimpanan Gong Feng, seberkas cahaya merah menimpa Suke. Budfest telah menghancurkan aliran cahaya merah, tetapi tidak lama kemudian, sedikit darinya dapat menembus tubuh Suke. Budfest telah menjelaskan bahwa lampu merah memiliki kemampuan untuk meninggalkan bekas yang akan mengidentifikasi siapa saja yang telah membunuh anggota keluarga Gong. Namun, Budfest meyakinkannya bahwa karena dia telah menghancurkan cahaya begitu cepat, energinya akan sangat redup sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Inilah sebabnya mengapa Suke berpikir bahwa efek lampu merah tidak akan membuatnya kesulitan. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan anggota keluarga Gong lainnya selama hari pertamanya di benua timur. Dia juga tidak mengharapkan siapapun untuk dapat mengambil jejak energi keluarga Gong yang dia miliki di dalam dirinya. Maaf, saya seorang sarjana yang belum pernah bertemu anggota keluarga Gong. Suke berkata, pura-pura tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia bicarakan. Katakan padaku, Gong Yue mengerutkan kening, apakah kamu yakin belum bertemu siapapun dari keluarga Gong baru-baru ini? Aku belum. Saya baru saja menyelesaikan kultivasi saya dan datang ke sini melalui susunan teleportasi. Saya belum pernah melihat siapapun dari keluarga Gong. Meskipun kalau dipikir-pikir aku bertemu dengan seorang pengemis tua yang jelek. Saya memberinya beberapa batu spiritual. Dia menjadi sangat bersemangat. Dia terus menjabat tanganku. Pengemis tua yang jelek, Gong Yue berseru. Teman-temannya juga terkejut. Beraninya kamu menghina keluargaku? Petik 2. Saya baru saja bertanya apakah Anda pernah bertemu seseorang dari keluarga Gong baru-baru ini, dan kemudian Anda melanjutkan dengan mengatakan bahwa Anda bertemu dengan seorang pengemis tua yang jelek. Apakah Anda menyeratkan bahwa pengemis itu adalah anggota keluarga saya? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Keluarga saya sangat berpengaruh. Tidak mungkin ada pengemis di keluargaku. Perhatian semua orang tertuju pada Gong Yue. Wanita ini berasal dari keluarga berpengaruh dan berada di tingkat ke-9 tahap transformasi bayi. Dengan kata lain, dia adalah seorang elit dengan reputasi besar. Bagaimana mungkin pemuda yang hanya berada di tingkat ke-4 tahap transformasi bayi berani menyinggung Gong Yue seperti ini? Dia dalam masalah besar. Menyinggung Gong Yue sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Gong serta keluarga Jiang. Pemuda malang ini kurang beruntung. Bukankah itu benar, Jiang San, kata seseorang. Jiang San adalah salah satu anggota dalam kelompok elit ini. Dia sangat kuat, faktanya, dia sedang dalam pelarian untuk menjadi putra suci keluarga Jiang berikutnya. Jiang San juga sangat dekat dengan Gong Yue. Suke mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak ingin semua ini terjadi. Dia hanya ingin tahu keberadaan permaisuri air dan bagaimana menemukannya. Kenapa aku sangat tidak beruntung hari ini? Seorang pria muda di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi melangkah maju. Siapa namamu lagi? Li, apa kau tahu siapa aku? Kata pria itu. Tidak, kamu adalah kamu, kata Suke, dengan sengaja terlihat bingung. Saya, pemuda kecil ini bahkan tidak tahu siapa kita. Dan dia masih punya nyali untuk berbicara omong kosong di sini di Bright Moon Hotel. Bukankah kamu? Pemuda itu menyeringai. Ayo masuk, kata Jiang San kepada Gong Yue, melirik Suke dengan dingin. Gong Yue mengangguk dan berbalik tanpa ragu-ragu. Perkelahian tidak diperbolehkan di dalam hotel, kata Jiang San dingin, memunggungi Suke.
Usir orang bodoh ini dan bunuh dia. Saya ingin itu dilakukan dengan rapi dan rapi. Ingat, jangan menodai tempat itu dengan darahnya. Ya, rekan-rekannya menjawab serempak. Wajah Suke jatuh. Dia tidak bermaksud menyinggung orang-orang ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang San akan sangat sombong dan kasar? Jelas, Jiang San adalah figur otoritas di antara kelompok orang ini. Mereka tidak ragu-ragu untuk mengikuti instruksinya. Karena Jiang San memerintahkan rekan-rekannya untuk membunuh Suke, terbukti bahwa Jiang San tidak ingin melakukannya sendiri. Ini bermanfaat bagi Suke, karena saat ini hanya ada satu lawan yang harus dihadapi. Tetap saja, Suke tidak mungkin menang melawan mereka jika mereka memutuskan untuk menyerangnya bersama. Untuk menang melawan mereka, saya harus membuat mereka percaya bahwa saya pengecut yang lemah. Begitu mereka mengambil umpan, saya akan membunuh mereka masing-masing di luar, satu persatu. Lalu aku akan kembali untuk mengajari Jiang San dan Gong Yue pelajaran yang bagus. Tolong jangan, saya hanya seorang sarjana. Suke menangis. Kamu tidak punya alasan untuk tersinggung. Para elit mulai menertawakan Suke. Haha, dia sangat pengecut. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa menjadi putra suci. Saya pikir dia setidaknya akan melawan, baik secara verbal atau fisik, tetapi ternyata dia benar-benar hanya seorang pengecut. Saya tidak bisa membunuh mereka di sini. Aku harus membawanya keluar hotel. Aku akan pergi sekarang, kata Suke, bertingkah ketakutan. Suke berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun, sekelompok penjaga menghalangi jalan keluar ke hotel. Penjaga di depan jelas adalah kapten penjaga. Dia berada di tingkat ke-6 dari tahap transformasi bayi. Siapa di antara kalian yang libai? Tunjukkan wajah sialanmu, kata kapten penjaga, wajahnya gelap. Semua orang terdiam, semua elit tercengang. Bagaimana bisa seorang pengecut seperti Libai bermusuhan dengan kapten penjaga kota Tianluo? Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang penjaga terdengar. Saudara laki-laki, itu dia. Suke berjuang untuk melihat melewati para penjaga untuk melihat siapa yang berbicara. Itu adalah seorang pria muda. Wajahnya bengkak dan dia menunjuk Suke. Jika pria dengan wajah bengkak itu memanggil pria ini saudara laki-laki, maka itu hanya berarti Han Guoseng, pria itu adalah Libai. Dialah yang memukuliku dengan sangat keras dan meludahiku di depan semua orang. Dialah yang memaksaku untuk mengganti namaku. Para elit tercengang lagi. Apa, pengecut lemah ini memukuli saudara laki-laki Han Guoseng dan meludahinya? Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Jadi kamu Libai, Han Guoseng berteriak. Persetan denganmu, Suke mengutuk. Suke meludahi Han Guoseng. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan mengeluarkan pedang booster berat gelapnya. F*** kalian semua. Aku lelah berpura-pura menjadi pengecut yang lemah. Han Guoqiang, Han Guoseng, dan yang lainnya tercengang. Beberapa saat yang lalu, pemuda yang tampak lemah ini tergagap, berkata, saya harus pergi sekarang. Sekarang, dia tiba-tiba menjadi kasar. Pertama, dia meludahi wajah Han Guoseng. Kemudian, dia mengutuk dan mulai memprovokasi para elit yang mendukung Gong Yue untuk melawannya. Dia dengan arogan mengklaim bahwa dia bisa melawan mereka sendirian. Ternyata pria lemah ini berakting selama ini. Astaga! Dia tidak tahu malu. Air liur lengket meluncur di wajah Han Guoseng. Dia sangat kesal. Dia adalah kapten penjaga kota Tianluo dan berada di level 6 tahap transformasi bayi. Tidak ada yang berani menghinanya seperti ini. Itu keterlaluan. Bunuh dia sekarang, teriak Han Guoseng, menunjuk ke arah Suke. Kemarahan di hatinya hanya bisa dihilangkan dengan melihat Suke terpotong menjadi 1000 keping. Namun, tidak ada yang pindah. Semua orang tahu bahwa jika mereka berkelahi di dalam hotel, mereka akan dihukum mati. Beberapa penguasa yang berdiri di belakang mulai mencibir pada Suke. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Kami hampir ditipu olehmu, dasar bocah jahat dan pengkhianat. Namun, tidak masalah apakah kamu berakting atau tidak. Apakah Anda pengecut atau penjahat berbahaya, Anda akan menghadapi kematian hari ini. Penjahat sepertimu tidak bisa lolos dengan menyinggung Nona Gong Yue dan Tuan Jiang San. Semua elit tersenyum dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Suke masih bertingkah seperti orang lemah, para elit hanya di bawah perintah Jiang San untuk membunuh Suke. Mereka sebenarnya tidak marah padanya. Namun, mereka sekarang kesal karena tertipu oleh penampilan lugu Suke. Wajah mereka penuh amarah. Kalian semua hanya sekelompok sampah.
Suke mencibir. Kalian semua memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Namun Anda bahkan tidak dapat mengumpulkan 10 orang untuk melawan saya. Ayo satu, hanya mencoba untuk mengeroyok saya. Lengan kirinku lapar akan pertempuran. Saya sangat agresif, mendominasi, dan B*C. Suke dan kelompok elit membuat keributan sehingga mereka mulai menarik perhatian semua orang yang berada dalam jarak pendengaran. Penguasa lain di dalam dan di dekat lobi mulai menyaksikan pemandangan itu dengan penuh harap. Ketika Suke bertingkah seperti pengecut, tidak ada yang tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Namun, melihat pria ini memiliki sisi agresif, minat semua orang terguncang. Sangat mengesankan bahwa dia ingin melawan 10 lawan sendirian. Dia hanya seorang kultivator di level 4 tahap transformasi bayi. Dia terlalu ceroboh. Ini ternyata menarik. Saya senang melihat apa yang terjadi. Dia punya mulut yang besar, itu pasti. Perkelahian dilarang di Bright Moon Hotel. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh di tempat. Para penonton di dekat lobi menggoyangkan lidah mereka dan bersiap untuk menikmati kesenangan. Bahkan orang-orang yang memiliki kamar di lantai atas pun tertarik dengan kebisingan di lobi. Jiang San dan Gong Yue masih di awal perjalanan mereka ke lantai 9 bagian bumi. Hanya penguasa paling kuat dari tahap transformasi bayi yang diizinkan di lantai ini. Oleh karena itu, pembudidaya yang tinggal di lantai ini adalah tokoh terkemuka di antara pembudidaya lain di tahap transformasi bayi. Pria itu sangat aneh dan tidak menentu, kata Gong Yue, mengerutkan alisnya. Dan dia memiliki sedikit energi dari keluarga Gong. Dari mana dia bahkan berasal? Petik 2. Gong Yue melirik kembali ke lobi, menatap Suke. Jiang San juga melirik ke arahnya, ekspresinya acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang itu, lagi pula dia akan mati saja. Jiang San selalu sederhana dan kasar. Tidak peduli seberapa aneh Suke atau apakah Suke telah membunuh anggota keluarga Gong atau tidak. Jiang San telah menemukan alasan untuk membunuhnya, jadi dia akan mati. Sederhana seperti itu. Jiang San adalah pembangkit tenaga listrik sejati yang lebih suka membunuh Suke daripada membiarkannya melarikan diri. Dia tanpa hambatan dan tak kenal takut, karena dia didukung oleh keluarga Jiang, salah satu penguasa di benua timur. Ada beberapa orang dengan kamar yang dipesan di bagian surga hotel yang dikejutkan oleh suara yang datang dari lobi. Orang-orang ini semuanya adalah putra suci dan perawan suci di tahap pelatihan Void. Sebagai putra suci dan perawan suci, orang-orang ini menikmati posisi dominan di antara dunia kultivator. Orang-orang ini seringkali merupakan pewaris masa depan keluarga atau sekte berpengaruh. Orang-orang seperti ini memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua timur. Putra suci dan perawan suci jarang mengunjungi Bright Moon Hotel. Meskipun, kadang-kadang, sekelompok pembudidaya yang kuat ini akan datang ke hotel untuk mencuri sedikit waktu luang dari kehidupan sibuk mereka. Menarik, seru seorang pria yang tinggal di bagian surga. The Bright Moon Hotel tidak semeriah ini selama bertahun-tahun. Mata pria itu besar dan dalam. Dia memiliki seutas cahaya keemasan di antara alisnya yang menyerupai tanda rune dan merupakan tanda lahir yang melekat. Tanda itu mengeluarkan aura yang tangguh. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Dia menyerupai peri 9 surga yang turun ke bumi. Dia melihat ke arah lobi. Ketika dia melihat Suke, dia tersenyum tipis. Ya, ini harus menjadi contoh pertama dalam beberapa abad bahwa seseorang telah menyebabkan adegan seperti itu. Saya sudah lupa kapan terakhir kali seseorang menarik begitu banyak perhatian di sini, kata wanita cantik itu. Wanita lain juga ada di samping mereka. Wajahnya bercadar dan dia berpakaian serba putih. Saya bertemu pemuda itu dalam perjalanan ke sini. Saya tidak berharap dia bisa masuk ke hotel ini, kata wanita berbaju putih itu sambil sedikit tersenyum. Wanita berbaju putih ini, sebenarnya adalah wanita kuat di tahap pelatihan Void yang Suke temui sebelumnya hari itu di hutan yang terbakar. Pria tampan dan wanita cantik itu terkejut mendengar kata-katanya. Kinji, kata pria itu sambil tersenyum, hotel bulan cerah dilindungi oleh sekte bunga dan bulan ilusi Anda. Pemuda itu membuat masalah. Apakah Anda tidak akan berurusan dengannya secara pribadi? Xiao Taixuan, apakah sekte naga hijau 8 arah mengejek sekte bunga dan bulan ilusiku? Pemuda itu terlalu lemah untuk menimbulkan masalah di gedung ini. Tolong, kalian berdua, kata wanita cantik itu. Kami jarang bertemu, apakah Anda berdua benar-benar perlu berdagang duri seperti ini? Tolong jangan lupa mengapa kita ada di sini hari ini. Nona Han Ying benar, Xiao Taixuan berseru sambil tersenyum dan mengangguk. Kita harus fokus pada bisnis yang ada. Jiang Hongyan telah hilang sejak kepergiannya dari Bright Moon Hotel. Apakah kalian berdua menerima kabar tentang dia?
Orang-orangku berhasil mengikutinya sejauh ratusan mil, kata Qin Ji, tetapi dia berhasil membunuh mereka semua. Saya melakukan penyelidikan hari ini tetapi tidak menemukan apapun. Han Ying, pavilion rahasia surga Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi kehendak surga. Anda memiliki banyak murid di sekte Anda, bukan? Apa kau punya berita tentang dia? Tidak banyak, aku takut, kata Han Ying sambil menggelengkan kepalanya. Hanya dua hal yang saya yakini adalah bahwa Jiang Hongyan telah datang ke sini untuk 69 kesengsaraan surgawi dan bahwa dia tidak berencana untuk merebut kekuasaan keluarga Jiang. Tentu saja, saya berasumsi bahwa dia juga berencana untuk berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri di benua selatan. Sepertinya dia telah mendapatkan fragmen baru dari seni sihirnya yang tidak lengkap. Jika bukan ini masalahnya, dia tidak akan siap untuk 69 kesengsaraan surgawi. Petik 2. Dia harus dihentikan. Jika dia berhasil menyelesaikan ujian tanah misteri dan menyelesaikan seni sihirnya, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ada banyak jenius di antara rekan-rekan kita. Namun, tidak ada orang yang berbakat dalam seni pertunjukan seperti Jiang Hongyan. Kultivasinya jauh di depan kita. Jika dia telah menyelesaikan seni sihirnya, saya khawatir kemungkinan besar dia telah mencapai tingkat tertinggi dari tahap sintesis bentuk, atau mungkin tahap yang lebih tinggi lagi. Jangan khawatir, keluarga Gong, keluarga Bai, dan bahkan keluarga Jiang sedang mencarinya. Bersama dengan sekte kami dapat segera menemukannya. Petik 2. Sementara itu, Suke dan kelompok elit menemui jalan buntu. Tidak ada yang saling menyerang. Para penguasa hanya mencibir Suke. Apakah Anda berencana untuk mengganggu kami sehingga kami akan melanggar aturan hotel dengan menyerang Anda terlebih dahulu? Apakah Anda berpikir bahwa kami akan sangat bodoh untuk membuat diri kami terbunuh oleh para ahli dari Bright Moon Hotel? Hentikan lamunanmu. Apakah Anda pikir kami bisa tertipu oleh tipuan kecil Anda yang mengancam akan membunuh kami dengan pisau pinjaman? Salah satu penguasa berkata sinis. Sebagai penguasa, seseorang diharapkan berpikiran jernih dan rasional. Bahkan Han Guoseng, yang telah diludahi oleh Suke, menahan amarahnya dengan memerintahkan anak buahnya untuk hanya mengepung Suke. Dia tidak berani memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Staf hotel telah menjelaskan bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik di level 7 dan 8 dari tahap pelatihan Void di Bright Moon Hotel dan bahwa siapapun yang berani bertarung di dalam gedung akan langsung dibunuh oleh mereka. Kamu pengecut tidak dalam posisi bagi saya untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan dengan pisau pinjaman ini, kata Suke. The Bright Moon Hotel hanyalah sebuah hotel yang tidak berarti apa-apa. Bagi saya, aturan dilarang berkelahi di gedung ini tidak ada. Suara mendesing. Suke melambaikan Dark Heavy Booster Sword di tangannya, menciptakan gelombang udara yang kuat. Dia kemudian berlari menuju Han Guoseng. Bang! Suke melangkah ke lantai Bright Moon Hotel dan tiba-tiba, lantai itu hancur berkeping-keping, potongan kayu kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Suke mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword dan hendak memukul Han Guoseng. Bang! Sebuah ledakan besar meledak di kehampaan, dan seluruh kehampaan beriak. Sebelum Han Guoseng menyadarinya, Dark Heavy Booster Sword bergerak semakin dekat dengannya, dan saat berikutnya, dia dihantam dengan keras olehnya. Dia terpesona oleh energi, hidungnya mulai berdarah. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira Suke, yang hanya berada di tingkat keempat tahap transformasi bayi, bisa sekuat ini. Tandai situs web ini gratis, web, NVEL.C0M untuk memperbarui novel terbaru. Bagaimanapun, Han Guoseng berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi dan jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang yang menonton, dan barusan, dia telah dipukul begitu keras oleh Suke. Meskipun Suke menggunakan serangan diam-diam pada Han Guoseng, tidak dapat dipahami bahwa Han Guoseng gagal melawan. Itu berarti Suke jauh lebih kuat daripada siapapun di tingkat keempat tahap transformasi bayi. Banyak elit yang hadir terlihat khawatir dan bertanya-tanya apakah mereka bisa mengalahkan Suke atau tidak. Sampah tidak berguna, Anda menyebut diri Anda Han Guoseng? Anda tahu, Seng, berarti kemenangan kan? Kurasa sebaiknya aku memanggilmu Han DCK. Suke mencibir pada Han Guoseng yang terbaring di tanah. Mendengar ini, semua orang tercengang. Han DCK, mengisap kontol seseorang, nama yang kotor. Kamu berlayar sangat dekat dengan jendela? Teriak Han Guoseng. Dia tidak pernah mengira Suke sekuat ini dan berpikir alasan mengapa dia dipukul oleh Suke hanya karena kecerobohan. Bang! Han Guoseng bangkit dari tanah dan bersiap untuk memukul Suke. Meskipun Suke yang memukulnya lebih dulu, dia menyerang Suke juga melanggar aturan Bright Moon Hotel. Han Guoseng sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli dengan aturan.
Dia tahu bahwa jika dia tidak melawan, dia akan menjadi bahan tertawaan selamanya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul. Dia mengangkat kedua tangannya, dan menit berikutnya, baik Suke dan Han Guoseng tidak bisa lagi bergerak, mereka bisa merasakan bahwa mereka sedang dibatasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Berani sekali kalian berdua. Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang terlibat perkelahian di Hotel Bright Moon ini akan dibunuh. Ya ampun, Penatua Yun akan berurusan dengan mereka berdua. Mereka ditakdirkan. Penatua Yun terkenal karena kekejamannya dan telah melangkah ke tingkat ke-9 dari tahap pelatihan Void. Dia pada dasarnya tak terkalahkan. Mohon maafkan saya, Penatua Yun, aku tidak akan pernah melanggar aturan lagi. Han Guoseng sangat takut sehingga wajahnya memutih seperti kain, dan suaranya bergetar. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Tiba-tiba, energi asli yang bersinar meletus dan membentuk pedang. Menit berikutnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengarah ke Suke dan Han Guoseng. Sejumlah besar energi kekerasan tersimpan di dalam pedang yang memancarkan panas ini. Seluruh kekosongan tampak terbakar, sementara orang-orang yang menonton merasa sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Penatua Yun tidak menyayangkan Han Guoseng, meskipun dia tahu bahwa ayahnya adalah wakil kastel kota Tianluo. Kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Anda agak naif. Dasar. Suke mengeluarkan sepotong Divine Tracking Emblem sambil meneriaki Tetua Yun. Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut. Apakah dia gila? Apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara? Penatua Yun mencibir, wajahnya semakin suram. Tepat pada saat ini, lambang pelacakan ilahi di tangan Suke terbakar. Menit berikutnya, seberkas cahaya putih terang muncul. Ketika cahaya padam, Suke sudah menghilang. Bang, bang, bang. Pedang bersinar yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung ke lantai, dan lantai berubah menjadi tumpukan serbuk gergaji yang segera disebarkan oleh angin. Sementara Han Guoseng, yang berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi dan kapten penjaga kota Tianluo, ditembus oleh pedang. Dagingnya meleleh dalam sekejap mata dan menjadi tumpukan debu. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Di satu sisi, orang-orang semua ketakutan oleh kekuatan mantra sihir Elder Yun, tetapi di sisi lain, mereka terpana oleh kemampuan Suke untuk melarikan diri. Bahkan Penatua Yun sendiri sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Segera, semua elit mengumpulkan pikiran mereka dan mulai berbicara satu sama lain. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana pemuda itu berhasil melarikan diri? Apakah dia menggunakan jimat penyusut bumi? Ya, memang, aku melihatnya mengeluarkan semacam lambang, tapi aku tidak yakin apakah itu jimat penyusut bumi. Ngomong-ngomong, sejauh yang ku tahu, tidak ada yang bisa menggunakan jimat penyusut bumi akhir-akhir ini kan? Pemuda itu pasti berasal dari keluarga yang sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan Penatua Yun gagal menangkapnya, itu tidak mungkin. Adapun Han Guoseng, aku kasihan padanya. Pemuda itu benar-benar tak tahu malu. Dia bilang dia benci membunuh orang dengan pisau pinjaman, tapi dia berhasil membunuh Han Guoseng dengan pisau pinjaman dari Tetua Yun. Pada saat yang sama, di lantai 9, lantai tertinggi dari bagian bumi. Gong Yue terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Jelas, dia tidak pernah mengira Suke bisa berhasil melarikan diri dari serangan Tetua Yun. Jiang San mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, saya yakin kita semua telah meremehkannya. Di bagian surga, Xiao Taixuan, Qin Ji, dan Han Ying masih berbicara satu sama lain dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di lantai bawah. Bagi mereka, apapun yang terjadi, akan selalu ada seseorang yang mengurusnya. Tidak perlu bagi mereka untuk memperhatikan. Sementara itu, Suke berlari seperti orang gila. Dia membakar beberapa emblem pelacakan ilahi lagi dan akhirnya, dia tiba di ruang yang berjarak puluhan mil dari kota Tianluo. Dia dengan cepat menyembunyikan energinya dan bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi kota Tianluo dengan cermat. Ketika dia melihat tidak ada yang keluar dari kota Tianluo, dia perlahan berdiri dan mengeluarkan topeng untuk meletakkannya di wajahnya. Bright Moon Hotel, saya datang lagi.